anak-anak, jumpa lagi bersama Bu Novi. Bagaimana rasanya belajar di rumah? Pastinya harus semangat ya. Kali ini Bu Novi akan menjelaskan materi mengenai gambar cerita. Materi ini masih berkaitan dengan tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 dan pembelajaran kedua. Ini merupakan rangkaian dari gambar-gambar yang masih saling berkaitan ya anak-anak. Namun, gambar cerita nanti di bawah gambar ini akan ada teks ceritanya. Yuk kita lihat selanjutnya agar anak-anak makin paham mengenai apa itu gambar cerita dan bagaimana cara membuat gambar cerita. Nah, di sini ada apa yang dimaksud dengan gambar cerita. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Jadi nanti ada gambar atau boleh beberapa gambar. Nah, setiap gambar itu nanti akan ada ceritanya, maka dinamakan gambar cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi itu sendiri memiliki berbagai macam, berbagai ragam ya. Ada gambar karikatur, kemudian ada gambar komik, atau cerita bergambar, atau nama lainnya cergam ya. Jadi gambar cerita nanti juga ada seperti itu, tetapi materi kali ini gambar cerita ada gambar dan ada ceritanya. Nah, di sini gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Juga sama ada gambarnya dan gambar ini mendukung isi bacaan. Jadi anak-anak paham ya. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Jadi anak-anak boleh menggambar hewan, boleh menggambar manusia, atau boleh menggambar tumbuhan dan benda-benda yang lain yang masih berkaitan dengan anak-anak. Atau anak-anak mau menggambar sesuatu tetapi tidak ada di lingkungan anak-anak juga boleh, sesuai imajinasi anak-anak. Lanjut, langkah-langkah membuat gambar cerita. Ini nanti berkaitan dengan tugas kita selanjutnya ya. Jadi anak-anak harus memperhatikan langkah-langkahnya ini agar lebih mudah membuat gambar cerita. Yang pertama ada gagasan. Gagasan ini merupakan ceritanya ya. Cerita atau ide yang akan anak-anak buat. Bisa ada tokohnya, ini ya, tokohnya Pak Rudi dan Edo. Ada adegannya, adegan itu ceritanya. Contohnya Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci. Kemudian yang kedua, sketsa. Anak-anak pasti tidak asing lagi dengan kata sketsa ya. Sketsa itu biasanya menggambar menggunakan pensil atau gambar kasarannya. Nah, gambarnya seperti ini contohnya. Ini ada sketsa kelinci. Kemudian selanjutnya pewarnaan. Nah, contohnya ini misal sebelumnya ada sketsa Pak Rudi dan Edo. Kemudian setelah diwarnai, gambarnya akan seperti ini. Ini boleh dibalik juga, boleh membuat sketsa dulu, kemudian baru ditulis ceritanya seperti apa, baru diwarnai, itu boleh. Atau ceritanya dulu, kemudian sketsanya, baru diwarnai juga boleh. Semudah anak-anak semua ya. Semudah anak-anak mau yang pertama gambar dulu boleh, sketsa dulu boleh. Nah, ini contoh gambar cerita. Coba kamu amati dan pahami rangkaian gambar cerita berikut. Ini ada 4 gambar. 1, 2, 3, dan 4. Masing-masing gambar memiliki cerita sendiri-sendiri. Ini ada ceritanya sendiri, ini ada ceritanya sendiri, dan ini juga ada ya. Nah, gambar yang pertama, Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali.
Jadi gambar ini berkaitan dengan cerita ini. Ini Pak Rudi mengajak Edo. Nih Pak Rudi sedang jalan dengan Edo ke kandang miliknya. Kandangnya sangat luas. Nah ini ya, kandangnya sangat luas dan kelinciknya banyak sekali. Ini ada banyak ini kelinciknya. Jadi anak-anak paham ya, cerita di sini harus berkaitan dengan gambarnya. Jadi nggak boleh gambarnya apa, ceritanya apa, nggak boleh. Harus saling berkaitan. Contoh lagi, gambar yang terakhir ini. Semakin lama diamati, tingkah laku kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali, Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Ini, Edo mengikuti kelinci. Sesekali Edo menirukan gaya kelinci. Nah ini Edo melompat ya, menirukan gaya kelinci. Jadi anak-anak paham kan ketika menggambar nanti, gambarnya harus berkaitan dengan ceritanya. Dan gambar satu dengan gambar yang lain harus berkaitan juga, nggak boleh nggak berkaitan. Contoh yang nggak berkaitan seperti ini. Edo sedang jalan dengan Pak Rudi. Tiba-tiba di sini Edo di pasar, kan tidak berkaitan. Edo sedang di kandang bersama Pak Rudi, tiba-tiba gambar selanjutnya Edo di pasar, misal belanja dengan ibu, kan tidak berkaitan kan? Jadi nanti anak-anak ketika menggambar gambar cerita harus berkaitan antara gambar yang satu dengan gambar yang lainnya. Sudah paham ya gambar cerita? Nah ini, untuk dapat menceritakan apa yang terkandung di dalam gambar, diperlukan ketelitian dalam mengamati gambar. Selain itu, juga diperlukan kemampuan dalam berbahasa, baik lisan maupun tulisan. Jadi anak-anak hati-hati ketika menulis nanti. Tulisannya juga diperhatikan besar kecilnya ya. Coba ceritakan rangkaian gambar ilustrasi berikut sesuai pemahamanmu. Nah, ini anak-anak perhatikan dulu gambarnya. Di sini gambar ceritanya dimulai dari gambar terlebih dahulu. Ya, ada dua gambar. Kemudian kita coba ceritakan gambar itu menceritakan tentang apa. Ini Bu Nafi udah membuat ceritanya. Ibu kelinci memiliki 3 ekor anak. Anaknya ada 3 kan? Ibu kelinci sedang menyusui anak-anaknya. Ini anak-anak sedang minum susu ibu kelincinya. Warna bulu anak-anaknya bermacam-macam, kelihatan ya warnanya. Jadi cerita ini dengan gambar di atas harus saling berkaitan. Selanjutnya, anak kelinci yang berwarna abu-abu putih sedang makan wortel. Ini ya, sedang makan wortel. Wortel yang dimakan berjumlah 2. Masih berkaitan kan? Sekarang anak-anak lebih paham kan bagaimana cara membuat gambar cerita yang benar dan mudah. Nah, ini ada tugas buat anak-anak tentang gambar cerita. Buatlah gambar cerita bertema organ gerak hewan. Organ gerak hewan ya, organ gerak hewan kan macam-macam. Misal kelinci, organ geraknya kaki. Jadi aktivitas apa yang berkaitan dengan kaki, atau kelinci sedang melompat-lompat boleh. Kemudian organ gerak ikan, misalnya ikan sirip. Nah, misal ikan sedang berenang dengan teman-temannya juga boleh. Bebas seimajinatif anak-anak mau bercerita seperti apa. Yang penting masih berkaitan dengan organ geraknya, masih menggunakan organ geraknya. Kemudian gambar terdiri dari minimal 2 gambar. Minimal 2 gambar. Kalau lebih dari 2 bagaimana Bu? Boleh, mau 3 gambar boleh, 4 gambar boleh. Yang penting minimal 2 gambar. Dan gambarlah di buku gambar A3 biar lebih jelas ya. A3 itu yang lebih besar dari buku gambar anak-anak yang seperti biasanya. Nah ini contohnya ketika anak-anak menggambar nanti, ini misal buku gambar anak-anak yang warnanya putih, buku gambar ini kan warnanya putih. Kemudian pinggir buku gambar anak-anak dikasih garis tepi setiap pinggirnya. Bentuknya persegi panjang ya, nanti sudah paham.
Kemudian atas bagian kanan anak-anak kasih tanggalnya, tanggal penugasannya kan hari ini kan, tanggalnya tanggal 20 bulan 7 tahun 2020. Setelah itu anak-anak gambar 2 kotak lagi atau 2 persegi panjang, boleh persegi boleh, persegi panjang boleh, yang penting gambarnya 2. Kan tadi minimal 2 kan. Kalau anak-anak membuat 3 boleh di sini dan di bawahnya, atau boleh di sini boleh. Yang penting dikasih garis biar rapi. Kemudian anak-anak bagi jadi 2 gini, 1 kotak dibagi 2, 1 persegi panjang dibagi 2, ini juga dibagi 2. Gunanya buat apa? Yang atas nanti yang lebih besar digunakan untuk menggambar, yang lebih kecil untuk menulis ceritanya. Paham ya? Boleh tadi kan caranya boleh gambar dulu, boleh gagasan dulu. Semudah anak-anak mau bikin yang mana dulu, tapi saran dari Bu Nafi, kalian bikin gambarnya dulu. Gambar 1, gambar 2. Setelah bikin gambarnya, anak-anak bikin ceritanya. Ini Bu Nafi dari minimal 2 kalimat, batasan minimal kalimat ya, minimal 2 kalimat. Kemarin kan sudah belajar mengenai apa itu paragraf, terus ada berapa kalimatnya setiap paragraf, sudah belajar itu. Jadi nanti anak-anak harus tahu minimal 2 kalimat itu seperti apa, sudah tahu ya, minimal 2 kalimat. Di sini 2 kalimat boleh, 3 kalimat boleh, di sini juga 2 kalimat boleh, 3 kalimat boleh. Dan cerita ini harus nyambung dengan gambar atasnya, dan gambar 1 harus nyambung dengan gambar yang kedua. Paham ya? Nah, sudah selesai, terima kasih. Nah, jika anak-anak belum paham atau tidak paham, boleh tanya Bu Nafi secara pribadi, boleh chat WA atau boleh tulis komentar di kolom komentar. Nah, jangan lupa subscribe ya anak-anak, karena jika anak-anak subscribe, anak-anak tidak akan ketinggalan materi yang akan dibahas selanjutnya.